Halo. Hai. Apa kabar? Kak Elena, Kak Hana, adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Kak Hana, kalau keluar-keluar masih pakai masker? Harus. Oh harus ya. Bahkan misalkan kalau Kak Hana nggak pergi jauh ya, cuman maksudnya mau ke kios deket rumah tetap pakai. Oh tetap pakai, Harus walaupun pakai. deket ya? Walaupun deket. Walaupun deket pakai masker ya? Iya. Waduh hebat. Kak Elena juga? Iya jelas dong. Oh, Kak Elena keluar rumah aja pakai masker ya? Iya, ke halaman rumah pakai masker. Padahal cuma nyiram tok ya maksudnya? Iya. Supaya tidak terkontaminasi oleh virus begitu. Tidak menularkan dan tidak ditulari ya. Habis keluar rumah, cuci tangan. Ganti baju. Ganti baju. Kalau perlu mandi. Mandi sekalian biar bersih ya adik-adik. Pokoknya itu protokol dari pemerintah yang harus kita taati bersama-sama ya. Tidak boleh kita mengabaikan ya. Tidak boleh. Karena memang itu serius ya. Iya. Kak Lena sehat? Sehat banget Om. Kak Hana sehat? Sehat. Om Pras sehat. Adik-adik sehat juga. Iya. Semuanya bilang adik-adik sehat ya. Wah sehat. Wah iya pada kasih jempol sehat kak, sehat kak. Sehat. Wah iya pinter hebat. Selalu jaga diri ya. Oke. Kita akan mulai ibadah kita dan Kak Hana akan berdoa. Oke. Mari adik-adik kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersuka cita, kami mau juga mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami, memberkati hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, Sion itu adalah gunungnya Tuhan. Iya. Di mana hadirat Tuhan ada di situ dan nanti dikumpulkan berapa orang-orang percaya di sana. Dan memang dari awal nubuatan Sion ini adalah tempat di mana Tuhan hadir. Nanti dinubuatkan juga ada nabi-nabi yang muncul di sana, bahkan sudah terjadi. Iya. Gitu. Nah, kita mau naik ke sana ya. Ayo. Mau ketemu hadirat Tuhan ya. Siap. Naik ke mana? Bukit Sion. Bukit Sion. Iya, ayo kita pujikan lagu ini ya sama-sama ya. Sama-sama sambil mendaki. Saking tingginya nih, berat ya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku mendaki bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku mendaki bergandeng tangan. Sekali lagi sama-sama semuanya. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani
Seperti sungai ya, kasih Tuhan Yesus Kristus itu ya, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Setiap musim. Setiap musim kasihnya tetap mengalir ya. Kita pujikan lagu ini ya. Ada tuh pujiannya tuh? Ada. Masih ingat nggak? Masih. Gimana tuh lagunya? Om Pras gimana? Kasihnya seperti sungai ya, sama-sama ya, semua ya. Kasihnya seperti sungai ya. Wah, Kak Lena sudah siap kok. Dia ingat sama itu air yang mengalir. Ya. Semuanya. Ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Semuanya sama-sama lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ke depan. Mengalir ke depan. Mengalir di waktu Hujan. mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi ya, sama-sama ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu apa? Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya mengalir di hatiku. Ya, kasihnya apa? Kasihnya mengalir di hatiku. Iya. Tadi gak janjian ya endingnya ya. Iya. Sama-sama adik-adik luar biasa sekali. tadi saking semangat ada yang ini mengalir, dia berenang jadinya. Berenang. Ada yang ngalirnya sampai ke sana-sana nabrak tembok. Wah. Saking Karena semangatnya. iya, saking semangatnya. Ngalir ke sana, ngalir ke sini, nabrak tembok, rumahnya sempit. Kayak rumahnya Om Pras. Iya. Oke, ya kita akan pujikan pujian ini ya sama-sama ya. Yang keras belum pam-pam-pamnya udah ya nanti ya. Pam bukan papa loh ya. Bukan papa, bukan. Pam. PDAM. Pam. Pam. Oke, sama-sama semuanya. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pam, ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku. Pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Sebelah kiri. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Kanan kiri.
sukacitaku sama-sama. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Satu sekali lagi ya, oh sukacitaku ya. Oke. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia apa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sebelah kanan, padanya. Oke. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, Yesus sungai kehidupanku. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Pam 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 pam. Yang teriak sana loh, kenceng banget, sampai maju loh. Ada yang maju ke TV, ada yang maju ke laptop. Kasihan kalau yang pakai HP kecil. HP-nya taruh di bawah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kita akan pujikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Siapkan hati adik-adik, siapkan pikiran adik-adik. Sama-sama kita pujikan pujian ini dan akan mendengar firman Tuhan. Semuanya sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Semuanya sama-sama kita pujikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau sampai saat ini Engkau masih memberi kami kekuatan, kesehatan, dan kami boleh beribadah walaupun masih lewat online. Kami tahu juga bahwa setiap kali kami memuji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Dan setiap kami semuanya disegarkan, setiap kami semuanya dikuatkan, setiap kami semuanya terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya bilang Engkau berkati setiap kami, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang kami peroleh dari firman-Mu ini biar menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur, terima kasih menyerahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, bertemu lagi dengan Om Pras ya. Di minggu ini ya kita akan belajar tentang karakter ya. Jadi di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya, pengikut Kristus harus menjalankan perintah dari Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik, di sini ada seorang bapak dan satu temannya itu mengendap-endap pelan-pelan ya menuju ke satu tempat di mana junjungannya, tokoh yang dihargainya, yang dianggap guru, nabi, raja, Tuhan itu ditangkap dan dibawa ke istana keagamaan gitu loh. Ya seperti di tempat gedung besar di mahkamah gitu ya, mahkamah keadilan gitu ya. Nah, mengikuti dari belakang agak sedikit jauh gitu ya, pelan-pelan agak mendekat, dan ketika memasuki gerbang ada beberapa penjaga di situ. Nah, salah satunya ini kenal dengan imam besar, jadi bisa masuk ke tempat itu ya. Nah, ketika masuk pelan-pelan begitu ya, sambil menyaksikan junjungannya dibawa ke Kayafas waktu itu, dan mau diadili gitu ya. Di situ ada beberapa imam besar, ada penjaga, ada tentara Romawi, ada tentaranya para imam. Jadi bukan tentaranya, berarti ada dua ya, tentara orang Yahudi dan tentara orang Romawi kala itu ya. Dan ketika masuk mungkin tentara Romawi agak di luar gitu ya, yang ada di dalam itu para penjaga daripada imam itu ya, dan hamba-hamba imam itu. Nah,
Di situ baru mau masuk ke pintu gerbang, ada seorang wanita yang menunjuk ke murid Yesus. Apa ya nanti ya, siapa ya? Nah, murid itu ditanya sama perempuan itu, kamu kan salah satu yang mengikut dia. Kemudian dia menjawab, bukan. Dan dia langsung lari, pelan-pelan menghindari perempuan itu, mengikuti di mana junjungannya dibawa, di mana imamnya dibawa, di mana junjungannya dibawa, di mana. Dan hatinya sangat sedih waktu itu, ya. Dan dia sudah berbohong satu kali bahwa dia bukan pengikutnya, berbohong, ya. Nah, pelan-pelan dengan temannya ini yang kenal imam besar itu mendekat supaya bisa mendengar apa yang dikatakan imam dan apa yang dikatakan oleh junjungannya itu, guru besarnya yang dianggap Tuhan. Waduh, apakah dia bisa mendengar? Ternyata dia bisa mendengar. Dan ketika dia mulai mendekat, imam besar yang ada di situ bertanya tentang murid-muridnya dan ajarannya. Dan ketika ditanya seperti itu pun Tuhan Yesus menjawab, bukankah aku selama ini mengajar terus terang kepada dunia ini, dan para murid-murid yang aku ajar mereka juga mendengarkan apa yang aku ajarkan. Kenapa? Dan aku mengajar di bait Allah, aku mengajar di tempat-tempat umum, aku mengajar tempat terbuka pokoknya, ya. Dan tanyakan saja kepada mereka, murid-muridku yang sudah mendengar. Dan ketika Tuhan Yesus menjawab seperti itu, ada salah satu penjaga imam yang menampar dia. Wah. Kemudian yang menampar itu bilang, berani-beraninya kamu ngomong seperti itu kepada imam, ya. Dan Yesus pun menjawab, jikalau apa yang aku katakan ini benar, mengapa engkau menampar aku? Jika aku berkata salah, buktikan kalau aku salah, ya. Kalau benar, ngapain kamu menampar aku, gitu kan? Nah, murid-murid yang tadi mendengar itu, mendengarkan, melihat ketika Yesus tampar, sedih hati. Dia agak menjauh. Di situ ada para penjaga yang lain yang ada di depan pintu gerbang menyalakan api, dan mereka berdiam di situ. Berdiam itu duduk dekat api supaya hangat, ya. Dan Petrus pun ikut duduk di situ, berdiri di situ juga muridnya yang satu supaya hangat, ya. Nah, ketika duduk bersama-sama dengan mereka, ada salah satu yang melihat, loh, kamu kan salah satu pengikutnya. Kemudian satu murid ini bilang, bukan, aku bukan pengikutnya. Kemudian dia pun berdiri dan lari keluar dari gerbang. Dan ketika keluar, ada lagi muridnya ini ditegur oleh seseorang saudara dari kepala imam yang hambanya itu kemarin sempat terputus telinganya oleh pedang ketika Yesus ditangkap. Nah, saudaranya ini bertanya kepada muridnya itu, bukankah engkau salah satu pengikutnya?
Dan untuk yang ketiga kali, dia pun berbohong. Bukan. Dan ketika, ya siapa murid ini namanya? Tahu siapa namanya? Iya, Petrus atau Simon Petrus. Iya. Oke, nah, berkokoklah ayam. Jadi ketika 3 kali dia berbohong, memang Tuhan sudah mengatakan kepada Petrus, nanti ketika aku ditangkap dan aku diadili, engkau akan mengkhianati aku, engkau akan berbohong, ya, 3 kali. Dan ketika engkau sudah berbohong 3 kali, ayam akan berkokok. Wah, ketika ayam berkokok, artinya sangat sedih. Dia sudah mengkhianati Yesus. Dia sudah berbohong. Dan ketika berbohong berarti dia menjadi pengkhianat. Dan kalau dia berbohong berarti hukumannya adalah binasa. Dan dia tidak mau sebenarnya binasa. Dia tidak mau mengkhianati. Tetapi mungkin karena rasa takutnya yang menguasainya, sehingga dia berbuat seperti itu. Dan dia pun menangis. Di depan pintu gerbang dia menangis. Menangis, menyesal. Ya, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang sudah mengkhianati dan akhirnya bunuh diri. Tetapi Petrus ini, ya, Simon Petrus ini tidak bunuh diri. Dia bisa sebenarnya dengan penyesalannya itu, tetapi dia menyesal dan bertobat. Ampuni aku Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita berbohong, ya, di dalam Amsal, ya, Om Pras membacakan ya, Amsal 14 ayat yang ke-25, ya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Loh, siapa yang berbohong, dia berkhianat kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan berbohong ya. Tetap bersaksi benar ya. Jangan berbohong, harus jujur. Iya. Amsal 19 ayat yang ke-9 nih. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Loh adik-adik, jadi jangan berbohong ya, karena hukumannya adalah binasa. Jadi adik-adik harus menggunakan mulut ini dengan berkata jujur, benar. Oke? Kalau kita berbohong, kita berarti mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau kita berbohong terus, menyembur-nyemburkan kebohongan, hukumannya, dosa adalah binasa. Ya, neraka tentu saja ya. Jadi, yuk kita belajar untuk setia mengatakan hal yang benar, supaya kita tidak menjadi pengkhianat, supaya kita tidak dihukum dan kita binasa. Jangan ya, tetapi kita harus berkata benar dan selalu jujur. Jangan berbohong. Oke? Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kasih setiamu. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Simon Petrus yang menyangkal Engkau sebanyak 3 kali. Dan itu kebohongan. Dan kami tidak mau Tuhan berkata bohong, dan kami mau berkata benar. Ajari kami terus untuk mengatakan hal yang benar ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kekuatan kami supaya kami melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, walaupun kondisinya seperti ini,
Kami tetap kepada siapapun kami berbicara, kepada siapapun atau apapun yang kami hadapi, situasi yang buruk pun, kami tetap tidak boleh berbohong, tetapi harus jujur di hadapan semua orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. God bless you.